Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kunci Biru, yaitu chapter yang ke-230. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa pembahasan lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola Kunci Biru chapter yang ke-230 berjudul Badi atau dalam tanda kurung partner. Dan jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka arti dari kata badi tersebut adalah seorang teman atau seorang rekan. Nah, dari sebuah judul singkat tersebut, harusnya kita pun sudah bisa mendapatkan sebuah bayangan mengenai cerita apa sajakah yang nanti akan dimunculkan pada chapter terbaru minggu ini. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita bahas semuanya secara detail. Singkat cerita, setelah pada chapter minggu lalu baru berhasil meyakinkan Snuffy dan juga membuat Snuffy mengurungkan niatnya untuk pensiun dari dunia sepak bola profesional, maka di momen yang sama itu, komentator dari pertandingan ini pun seketika langsung berteriak dan mengumumkan semua hal tersebut dengan mengulangi perkataan dari Snuffy barusan kepada semua media yang meliput pertandingan ini. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, para pemain dari tim Uber pun seketika langsung bersorak untuk merayakan keputusan dari Snuffy itu, sekaligus untuk merayakan sebuah perubahan besar yang berhasil dibuat oleh Baru di dalam tim Uber. Sementara itu, hal yang sangat berbanding terbalik justru malah terjadi dari sudut pandang Isagi Oichi, di mana pada halaman berikutnya, Isagi pun nampak sangat kecewa dan juga sangat frustasi. Karena semua permainannya barusan ternyata masih belum cukup untuk dapat menghentikan Baru. Bahkan pada panel tersebut, Isagi pun dengan penuh emosi akhirnya mulai berkata seperti ini. Sialan kau Baru. Ternyata selama ini, pemain yang sejak awal terus kau incar adalah diriku. Dan tepat ketika kau berhasil mencuri pusat perhatian dari tim Uber, maka tanpa pikir panjang, kau pun langsung datang untuk mengalahkanku dengan cara mencetak gol pembalik keadaan. Yang artinya secara tidak langsung Baru telah berhasil mengalahkan permainanku dan mengalahkan kemampuan dari metavisionku. Melihat Isagi yang nampak sangat frustasi, Raichi pun dengan cepat seketika langsung menghampirinya dan mulai meminta maaf kepada Isagi Oichi. Isagi, ini adalah kesalahanku. Karena ternyata marking yang telah aku lakukan kepada Marco Snuffy nampaknya masih belum cukup untuk dapat menghancurkan permainan mereka. Mendengar ucapan tersebut dari Raichi, Isagi pun segera meresponnya. Tidak, permainan yang kau lakukan tadi sudahlah cukup baik dan penjagaan yang kau lakukan kepada Snuffy sudahlah sangat maksimal. Jadi kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Karena faktanya, sebuah gol yang berhasil diciptakan oleh Baru adalah kesalahan dari diriku. Mengingat andai saja di momen itu aku bisa menghentikannya dan juga membaca pergerakannya, maka gol yang kedua ini tidak akan pernah bisa tercipta. Nah, tepat di tengah kegelisahannya itu, tiba-tiba saja suara peluit tanda berakhiran sistem pergantian bintang seketika langsung dibunyikan. Yang artinya, waktu bermain yang diberikan selama 3 menit kepada para Master Striker yaitu Noel Noah dan juga Marco Snuffy saat ini sudah selesai. Jadi, para Master pun akan ditarik keluar dan pemain baru pun akan dimasukkan untuk bisa menggantikan mereka berdua. Melihat dan mendengar semua hal itu, Isagi pun seketika langsung tersadar bahwa walaupun di dalam permainan sebelumnya dirinya berhasil dikalahkan, namun dengan adanya pergantian pemain ini, maka sebuah harapan baru untuk bisa membalikkan keadaan seketika langsung muncul. Mengingat dengan ditariknya Snuffy dan juga Noah keluar lapangan, maka atmosfer dan jalannya pertandingan di dalam lapangan ini pasti akan ikut berubah juga. Nah, pemain pertama yang dipanggil untuk memasuki lapangan adalah Suto Sendo. Di mana pada momen itu, Snuffy pun kembali memutuskan untuk memainkan Suto Sendo lagi. Karena pada kesempatan tersebut, Sendo pun terlihat masih mampu untuk melanjutkan pertandingan ini setelah beristirahat selama 3 menit penuh. Hal yang serupa pun dilakukan juga oleh Noah. Di mana pada kubu dari tim Bastard Munchen, Noah pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung memanggil Kyorajin untuk bisa segera masuk ke dalam lapangan. Mengingat dialah pemain yang memiliki skor paling tinggi di antara para pemain cadangan lainnya, yaitu sebesar 80. Tidak hanya itu, karena di momen yang sama tersebut, Noah pun langsung berkata seperti ini kepada Kyorajin. Woi Kyora, cepat pakailah seragammu dan masuklah menggantikanku untuk bermain pada posisi pemain bertahan.
Mendengar semua ucapan itu, Kiora pun dengan cepat langsung berdiri dan dia pun segera membuka jaketnya serta sudah bersiap untuk bisa segera masuk ke dalam lapangan demi menggantikan Noel Noah. Namun tepat sebelum hal itu terjadi, maka Isagi pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung berteriak menuju ke arah Noel Noah. Hah? Tunggu dulu. Keputusanmu itu tidak akan pernah bisa membuat tim kita menang. Karena walaupun Kiora adalah pemain yang luar biasa hebat dan memiliki kemampuan individual yang jauh di atas rata-rata, tapi untuk dapat membalikan keadaan dan juga mengalahkan tim Uber, kemampuan standar seperti itu sama sekali tidak akan pernah cukup. Ingat, walaupun tanpa adanya Marcus Rufy di dalam lapangan, tapi pola permainan yang penuh perhitungan dari tim Uber tidak akan pernah bisa berubah. Apalagi saat ini ada Baro yang sudah berevolusi dan dia pun bisa bergerak kemanapun semaunya. Jadi, untuk bisa melawan taktik dari tim Uber itu, maka pemain yang kita perlukan adalah seorang pemain yang sama sekali tidak bisa diprediksi oleh mereka. Alias pemain baru yang bisa menjadi game changer dari pertandingan ini. Dan satu-satunya orang di dalam tim kita yang mempunyai kriteria seperti itu hanyalah dia saja, yaitu Yorio. Oleh karena itu, batalkan memasukkan Kiorajin dan pilihlah Yorio untuk bisa bermain menggantikanmu. Mendengar semua ucapan tersebut dari Isagi, Noah pun dengan tenang seketika langsung menjawabnya. Hah? Apa kau lupa? Munchen adalah sebuah tim yang menjunjung tinggi tingkat rasionalitas dan kemampuan dari para pemainnya ditentukan berdasarkan data. Jadi jika kau ingin aku memilih Hiyori, maka jelaskanlah alasannya masuk akal dan jangan melibatkan perasaan di dalam keputusanmu itu. Menyaksikan respon tersebut dari Noel Noah, Isagi pun segera menjawabnya lagi. Dengar, tujuanku meminta Hiyori untuk dimainkan adalah supaya diriku bisa mencetak gol kemenangan. Oleh karena itu, biarkanlah Hiyori bermain dan biarkanlah kami membuktikannya secara langsung di dalam lapangan ini. Tidak hanya itu, karena tepat pada kesempatan yang sama tersebut, Isagi pun dengan penuh emosional akhirnya kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Maafkan aku Kiora, tapi pada pertandingan ini, tolong berikan aku kesempatan untuk bisa bermain bersama dengan Hiyori. Karena hanya itulah satu-satunya cara yang saat ini bisa aku gunakan untuk bisa mengalahkan Barusuai dan juga Michael Kaiser. Selain itu, aku dan juga Hiyori memiliki kemampuan mata yang sama persis, di mana kami berdua mampu melihat bagaimana jalannya pertandingan di dalam lapangan dengan menggunakan mata elang kami. Ditambah saat ini hanya Hiyori sajalah satu-satunya pemain yang mampu mengikuti dan juga mengimbangi semua gaya permainan dari diriku. Jadi aku mohon kepadamu sekali lagi, tolong masukkanlah Hiyori. Dan tolong berikan aku satu orang teman lagi yang mampu memberikan umpan kepadaku. Walaupun pada momen itu, Isagi sudah berusaha untuk meyakinkan Noah berkali-kali. Tapi sayangnya tidak peduli apapun yang dia katakan, nyatanya Noah pun seketika kembali menolaknya lagi dan juga meminta Isagi untuk diam saja serta menuruti semua aturan yang diberikan pada tim Bastard Munchen. Apalagi alasan dari Isagi tersebut sangatlah egois sekali. Sedangkan prinsip yang dipegang oleh tim Bastard Munchen adalah sepak bola rasional. Nah, semua momen menegakkan itu pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Hiyori yang awalnya hanya diam saja tanpa mencoba untuk memotong perbincangan dari Isagi dan juga Noel Noah, akhirnya kini dia pun mulai berdiri dari tempat duduknya dan mulai berkata seperti ini kepada semua orang. Dengar, yang dibutuhkan oleh tim kita saat ini adalah pemain yang memiliki kemampuan mata elang dan pemain yang mampu memberikan asis kepada Isagi Oichi. Karena dengan begitu, maka pekerjaan dan juga pergerakan dari Isagi akan menjadi jauh lebih efisien. Mengingat Isagi akan bisa fokus untuk dapat mencetak gol saja, bukan untuk bermain bertahan, apalagi memikirkan umpan. Yang artinya, kecepatan berpikir dari Isagi serta respon bergerakan dari Isagi akan meningkat 2 kali lipat. Dan jika dilihat dari sudut pandang tim lawan, maka secara tidak langsung, hal itu akan membuat mereka semua kerepotan. Karena faktanya, mereka akan merasakan beban yang sangat besar seperti diserang oleh 2 orang Isagi Oichi. Itulah alasan rasional yang harus kau pertimbangkan untuk bisa memasukkan diriku. Jadi tolong masukkanlah aku, karena kami berdua akan membalikan keadaan ini melalui permainan kerja sama kami. Mendengar semua ucapan tersebut dari Hiyori, Noah pun akhirnya mulai terdiam. Mengingat semua yang diucapkan oleh Hiyori barusan sangatlah masuk akal sekali. Oleh karena itu, pada halaman berikutnya, Noah pun seketika langsung menyetujui semua permintaan dari Isagi Oichi. Hingga pada akhirnya, Hiyori pun akhirnya dimainkan untuk menggantikan Noel Noah di sisa waktu pertandingan ini. Melihat kedatangan dari pasangan emasnya tersebut, semangat kompetitif dari Isagi pun seketika langsung menjadi terbakar.
Sampai di halaman terakhir ini, dia pun langsung berkata seperti ini kepada Yorio. Bagus, inilah yang saat ini aku butuhkan. Ayo kawan, mari kita hancurkan sistem pertahanan super ketat yang dimiliki oleh tim Uber dan mari kita menangkan pertandingan ini. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua poin bocoran singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian di dalam chapter minggu ini. Tentu saja bagi kalian penasaran tentang seperti apakah kelanjutan cerita dan juga perjuangan dari Sageuchi, maka nantikan terus ya update terbarunya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!